Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumito Rohida. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah kita diskusikan beberapa hari yang lalu terkait dengan pemanfaatan organisme sebagai bahan alternatif, energi alternatif bioetanol. Jadi bioetanol itu adalah suatu bentuk energi alternatif karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang ada di Indonesia dan sekaligus pemasok energi secara nasional. Ya, dalam pembuatan bioetanol tentunya memerlukan bantuan-bantuan dari mikroorganisme yang dapat mempercepat pembuatan bioetanol tersebut. Sini ada tiga mikroorganisme yang berperan aktif dalam pembuatan bioetanol. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, yang kedua ada Clostridium thermocelum, yang ketiga adalah Gimomonas mobilis. Ya, kita masuk ke mikroba yang pertama yang berperan dalam pembuatan bioetanol. Yang pertama adalah Saccharomyces cerevisiae. Jadi mikroba ini merupakan organisme uniseluler yang bersifat makhluk mikroskopik dan disebut juga menggunakan gula sebagai jasad jasad sakarolitiknya. Ya. Jadi mikroba ini juga mampu menggunakan sejumlah gula untuk sebagai sumber jasad sakarolitik. Jadi ada beberapa sumber gula yang mampu digunakan. Yang pertama ada glukosa, sukrosa, fruktosa, galaktosa, dan lain sebagainya. Jadi kemudian Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroba yang paling banyak digunakan pada fermentasi alkohol karena dapat berproduksi tinggi, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi dan tahan terhadap kadar gula yang tinggi juga. Dan mikroba ini juga tetap aktif melakukan aktivitasnya pada suhu 4 sampai 32 derajat Celcius. Ya, bakteri yang selanjutnya adalah bakteri Clostridium thermocelum. Jadi bakteri ini merupakan bakteri termofilik yang anaerobik. Jadi memiliki kemampuan mendegradasi selulosa kompleks ke dalam bentuk etanol. Ya. Yang ketiga adalah Gimomonas mobilis. Gimomonas mobilis ini dapat mengubah gula menjadi etanol melalui fermentasi lebih cepat dari ragi dan tahan terhadap konsentrasi etanol yang tinggi. Jadi akan lebih menguntungkan jika enzim-enzim yang digunakan untuk reaksi hidrolisis pati dan selulosa dapat dimasukkan ke dalam bakteri Gimomonas mobilis ini, sehingga gula yang dihasilkan dapat langsung difermentasi menjadi etanol. Ya, selanjutnya adalah manfaat dari bioetanol sendiri. Jadi sebagai sumber energi alternatif yang dapat mengurangi pemakaian energi minyak, ya, energi minyak, tentunya banyak manfaat yang kita peroleh dari bioetanol ini. Yang pertama, satu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sebagai bahan bakar alternatif. Yang kedua, sebagai bahan dasar dari minuman beralkohol, itu bioetanol. Yang ketiga adalah sebagai pelarut dalam kegiatan-kegiatan kimia, dan juga sebagai pelarut dalam pembuatan parfum dan racun dan lain-lain. Selanjutnya adalah manfaat dari pengobatan, yaitu sebagai antiseptik di pertolongan pertama, itu dari bioetanol.
tentunya tetap ada dong tetap ada dong ini eh, kekurangan dari bioetanol itu sendiri, ya, tetap ada. Hanya yang kami dapatkan itu kekurangannya yaitu sebagai bahan bakar, akan tetapi perlunya modifikasi tersendiri dari mesin yang memerlukan bahan bakar bioetanol ini, karena bisa menyebabkan mengeluarkan polutan-polutan yang cukup beracun untuk kehidupan manusia, sehingganya dalam penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar pada mesin kendaraan tentunya perlu diperhatikan modifikasi khusus untuk kendaraan tersebut untuk pemanfaatan dari bioetanol. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mungkin secara singkat dari mikroorganisme dalam makanan. Jadi membicarakan tentang peran positif dan negatif dari mikroorganisme terhadap pengolahan makanan. Mikroorganisme dalam pengolahan makanan itu bisa berasal dari kelompok bakteri maupun fungi. Bakteri yang digunakan bisa berasal dari kelompok Actinobacteriaceae seperti Bifidobacterium, Thermophilum, dan Proteobacteriaceae. Itu seperti Acetobacter dan Gluconacetobacter, ya. Itu ada beberapa mikroorganisme yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya yaitu peran positif dari mikroba dalam pengolahan makanan dalam makanan. Jadi ada dua peran, yaitu peran positif dan negatif. Jadi dalam pembuatan makanan atau pengolahan makanan, mikroba ini sangat berperan dalam pengolahan makanan tersebut. Yang pertama, dalam fermentasi sayuran atau sayuran yang terfermentasi. Selanjutnya dalam pembuatan yogurt. Kemudian dalam pembuatan tape. Dalam pembuatan tape ini salah satunya dibantu oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae yang mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida dan sebagainya. Ya, selanjutnya adalah peran negatif dari mikroba dalam makanan. Berbicara peran positif, tentunya ada juga peran negatif dari mikroba tersebut dalam pembuatan makanan, yaitu dalam makanan, yaitu sebagai infeksi makanan. Jadi kenapa sampai terjadi infeksi makanan? Itu karena tidak sterilnya makanan yang kita makan. Artinya masih terdapat mikroorganisme yang mampu sembuh dan berpopulasi dalam usus, sehingganya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam tubuh kita. Ya, selanjutnya adalah peracunan makanan. Berbeda dengan infeksi makanan, jika infeksi makanan itu kita menelan mikroorganisme yang masih hidup atau yang masih dapat sembuh, di peracunan makanan ini itu terjadi dengan kemasukannya toksin atau substansi beracun yang disekresikan ke dalam makanan. Ya, mungkin itu dulu penjelasan singkat dan review saya terhadap materi-materi yang sudah didiskusikan beberapa hari yang lalu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.